Fanny Kaplan, seorang perempuan Yahudi asal Ukraina ini secara tidak langsung menyebabkan kematian Vladimir Lenin. Karena perbuatannya dia dieksekusi dan tubuhnya dibakar di dalam sebuah tong oleh orang yang juga membantai seluruh keluarga Kaisar Rusia. Dan di video kali ini kita akan membahasnya. Vladimir Lenin sendiri selama hidupnya telah mengalami banyak sekali upaya pembunuhan. Dia menjadi salah satu politisi paling berpengaruh dan terkemuka di abad ke-20, dan dialah yang mengubah Rusia menjadi negara sosialis satu partai yang diperintah oleh Partai Komunis. Tindakannya menyebabkan perang saudara dan turut berperan dalam Revolusi Februari. Lenin adalah figur politik kunci yang dianggap sebagai sosok kontroversial dan memecah belah Rusia, menyebabkan ia ditembak oleh seorang wanita Yahudi asal Ukraina bernama Fanny Kaplan. Meskipun dia gagal melakukan eksekusi langsung terhadap Lenin, Lenin harus menghadapi cedera serius, yang cedera ini akhirnya berakibat pada kematiannya. Fanny Kaplan lahir di wilayah Reutlingen pada tanggal 10 Februari tahun 1890. Tidak banyak yang diketahui tentang masa kecil dan awal kehidupannya. Dia lahir dalam keluarga Yahudi dan dibesarkan oleh ayahnya, yang bekerja sebagai seorang guru. Dia juga memiliki 7 orang saudara. Fanny Kaplan menerima pendidikan dasar di lingkungan keluarganya, bukan di sekolah umum atau lembaga pendidikan formal lainnya, tetapi kemudian dia meninggalkan rumah dan mulai bekerja sebagai penjahit topi di Odessa. Pada suatu titik dalam hidupnya, Fanny Kaplan terlibat dalam aktivitas politik yang membawanya bergabung dengan kelompok revolusioner sosialis. Di usia yang masih sangat muda, yaitu 16 tahun, dia ditangkap di Kiev setelah bom yang dia buat bersama temannya meledak secara tidak sengaja dan membuat dia kehilangan sebelah penglihatannya. Dia dituduh merencanakan melakukan pembunuhan terhadap pejabat kekaisaran, dan karena itu dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup di sebuah kamp kerja paksa di Siberia, salah satu tempat yang paling sulit dihuni karena kondisi cuaca yang keras. Setelah Revolusi Februari dan runtuhnya Kekaisaran Rusia, dia dibebaskan dari kamp kerja paksa pada tanggal 3 Maret tahun 1917. Namun di usia yang masih 20 tahun ia sering mengalami kebutaan sesaat karena perlakuan buruk yang dia terima selama menjadi tahanan di kamp kerja paksa. Dia juga memiliki kesetiaan yang luar biasa pada Partai Revolusioner Sosialis. Karena kesetiaannya inilah dia kehilangan keyakinan dan kepercayaannya pada Vladimir Lenin. Saat itu, terjadi konflik antara Partai Revolusioner Sosialis dan Partai Bolshevik pimpinan Vladimir Lenin. Partai Bolshevik mendapatkan banyak dukungan di seluruh Rusia. Mereka memenangkan mayoritas suara dalam pemilihan November tahun 1917, dan Vladimir Lenin kemudian terpilih sebagai Ketua Dewan Komisaris Rakyat pada bulan Januari. Setelah pemilihan ini, Lenin mengeluarkan perintah untuk menutup majelis konstituen dan melarang partai politik lainnya, termasuk pesaing mereka, Partai Revolusioner Sosialis. Karena hal ini, Fanny Kaplan mulai memikirkan cara terbaik untuk menyingkirkan Lenin dan mulai merencanakan upaya pembunuhan. Dia melihat Lenin sebagai seorang pria yang telah mengkhianati revolusi. Pada tanggal 30 Agustus tahun 1918, Vladimir Lenin pergi ke sebuah pabrik senjata yang terletak di selatan Moskow. Fanny Kaplan telah mendengar tentang rencana kedatangannya dan pergi ke pabrik untuk melihat Lenin di antara kerumunan. Dia memposisikan dirinya dekat pintu keluar gedung tersebut. Lenin berada di dalam pabrik tersebut, dan setelah mengunjungi pabrik serta memuji para pekerja, dia kemudian keluar dari gedung bersama beberapa pengawal. Dia berjalan menuju mobil yang akan membawanya pergi. Ketika Lenin mendekati mobil, Fanny Kaplan berteriak kepadanya, berteriak memanggil namanya. Lenin berbalik untuk melihat siapa yang berteriak padanya, dan saat Lenin menghadap ke Kaplan, Lenin ditembaki 3 kali oleh Fanny Kaplan dengan pistol FN 1900. Salah satu dari 3 peluru itu melewati mantel Lenin tanpa mengenainya, tetapi 2 lainnya yang ditembakkan oleh Kaplan mengenai Lenin. Salah satu peluru menyebabkan luka yang sangat serius pada paru-paru kanannya, peluru lainnya mengenai bahu dan bersarang di tulang selangka. Setelah penembakan, Lenin meninggalkan tempat kejadian. Dia dibawa dan diantar ke tempat tinggalnya di Kremlin. Namun, dia meyakini bahwa ini adalah bagian dari sebuah kudeta yang lebih besar, dan karena itu, dia mencurigai siapapun yang datang untuk merawatnya. Dia sangat membutuhkan bantuan dari rumah sakit dan lingkungan yang steril serta bersih untuk mengeluarkan peluru-peluru itu. Namun, dia menolak hal ini karena takut akan upaya pembunuhan lebih lanjut. Para dokter datang ke kamarnya tetapi tidak dapat mengeluarkan peluru dengan aman tanpa resiko. Karena itu, Lenin harus hidup dengan peluru-peluru di dalam tubuhnya, dan diyakini bahwa efek penembakan tersebut telah menyebabkan stroke yang membuatnya dalam keadaan yang memprihatinkan, dan akhirnya stroke ini yang akan mengakhiri hidup Lenin. Setelah penembakan di pabrik, Fanny Kaplan ditangkap dan dibawa ke penjara. Selama interogasinya, diyakini bahwa dia mengalami penyiksaan, dan dia menyatakan dalam pengakuannya, "Nama saya Fanny Kaplan, hari ini saya menembak Lenin, saya melakukannya sendiri. Saya tidak akan mengatakan dari siapa saya mendapatkan revolver, saya tidak akan memberikan rincian.
Saya telah membuat keputusan untuk membunuh Lenin sejak lama. Saya menganggapnya sebagai pengkhianat revolusi karena telah membubarkan Majelis Konstituen. Saya mendukung Majelis Konstituen dan memperjuangkannya. Namun, pihak berwenang ingin agar dia memberikan informasi tentang orang-orang yang bekerja sama dengannya. Mereka tetap yakin bahwa Fanny Kaplan tidak mungkin bekerja sendiri dalam upaya membunuh Lenin. Namun Kaplan tidak memberikan informasi apapun sama sekali. Yang juga menarik adalah fakta bahwa peluru-peluru yang tertanam di dalam tubuh Lenin baru diangkat setelah kematiannya dan berbeda dengan peluru yang ditembakkan oleh senjata Fanny Kaplan. Tetapi karena Fanny Kaplan tidak mau memberikan informasi apapun, Senat Soviet pun memerintahkan eksekusinya. Eksekusinya dilakukan dengan cepat di Taman Alexander. Fanny Kaplan dibawa keluar dari sel penjara. Ada seorang komandan Kremlin, seorang mantan pelaut Baltik bernama P.D. Markov, dan sekelompok Bolshevik Latvia. Mereka adalah skuad eksekusi Fanny Kaplan. Pada tanggal 3 September tahun 1918, dia berjalan menuju pelaksana hukuman, yang kemudian dengan cepat menembaknya di bagian belakang kepala. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya sangat kejam. Tubuh Fanny Kaplan dimasukkan ke dalam sebuah tong, yang kemudian dibakar. Yakov Sverdlov adalah orang yang memberikan perintah untuk melakukan hal ini. Dia juga orang yang memberikan perintah untuk eksekusi keluarga kerajaan Rusia. Tubuh Fanny Kaplan hanya menjadi bahan rumor semata. Ada rumor bahwa dia tetap dibiarkan hidup dan kemudian dikirim kembali ke kamp kerja paksa Siberia. Tetapi ini bukan yang terjadi. Hingga saat ini, para sejarawan masih memperdebatkan peranannya dalam upaya pembunuhan terhadap Lenin, dan ada yang meragukan apakah dia benar-benar pelaku penembakan. Mereka mempertanyakan apakah dia bisa benar-benar menembak langsung ke pemimpin Uni Soviet karena masalah penglihatannya. Namun, Lenin selamat dari serangan tersebut. Meskipun kesehatannya tidak pernah kembali seperti semula setelah upaya pembunuhan oleh Kaplan, dia menderita kesehatan yang buruk hingga akhir hayatnya. Ada klaim bahwa dia tewas, sebagian karena komplikasi dari peluru yang tertinggal di dalam tubuhnya. Terima kasih telah menonton.